Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya sehingga hari ini kita masih bisa bersua di video ini. Hari ini kita akan belajar ide pokok paragraf pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Ingat ya, sebelum belajar, kalian terapkan terlebih dahulu adab-adab dalam belajar. Yang pertama ada niat, kemudian bersuci, kemudian duduk sholih, berdoa, menyimak, mendengarkan, dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh. Wajib melakukan segala sesuatu harus dengan bersungguh-sungguh. Oke, kalau sudah siap, next ya. Nah, sekarang Ustazah punya ini. Sekumpulan kalimat ini biasa disebut dengan paragraf. Lalu, apa pengertian paragraf sebenarnya? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat, terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ingat ya, paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. Minimal terdiri dari 3 kalimat. Nah, kira-kira bentuk paragraf adalah seperti ini, yang dia terdiri dari beberapa kalimat penjelas dan kalimat utama. Lalu, kalimat utama. Apa sih sebenarnya kalimat utama itu? Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ingat ya, kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa juga pada kalimat terakhir atau bahkan pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ingat, kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Nah, lalu letak kalimat utama. Yang pertama ada deduktif, yakni ketika letak dia berada di awal paragraf. Kemudian ada induktif, ketika letaknya dia berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada campuran, yaitu ketika dia berada di awal dan di akhir paragraf. Oke, selanjutnya kita mulai ke contoh ya. Susunan kata berikut tadi dinamakan paragraf. Nah, sekarang misi kita adalah mencari kalimat utama. Mari bersama-sama kita baca paragraf ini. Satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak aktif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat dengan alat gerak seperti kaki, sayap, atau sirip. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak dapat bergerak aktif karena bergerak tidak berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif. Nah, setelah kita membaca, kita bisa tahu mana kalimat utamanya. Jika kalian belum menemukan, bisa di-pause dan dibaca lagi. Nah, jadi kalimat utamanya adalah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berada di kalimat pertama, di awal kalimat. Setelah tadi kita belajar paragraf, lalu menemukan kalimat utama, dan sekarang kita akan mencari ide pokok. Apa itu ide pokok? Iya,
ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi dasar sebuah paragraf, intisari sebuah paragraf. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa ini adalah paragraf. Kemudian dari paragraf ini kita juga sudah menemukan kalimat utamanya. Dan sekarang tugas kita adalah mencari ide pokoknya. Ide pokoknya. Ide pokok dari kalimat ini, dari kalimat utama. Kira-kira apa ide pokoknya? Yaps, betul sekali. Makhluk hidup bergerak. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah makhluk hidup bergerak. Nah, selain kita sudah menemukan kalimat utama dan ide pokok, kita juga bisa menemukan kalimat yang lainnya ini menjadi apa? Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Ini sampai bawah. Dia disebut dengan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Nah, karena tadi ide pokoknya dia berada di depan, maka dia disebut dengan paragraf deduktif. Seperti itu ya. Kita coba lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba pada paragraf selanjutnya. Alat gerak pada manusia dan hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung terdiri dari otot dan tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat membuat tulang bergerak. Tulang yang tidak memiliki otot tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oleh karena itu, tulang disebut alat gerak pasif. Manusia memiliki otot dan tulang pada kaki dan tangan dan dapat membuatnya bergerak. Begitu pula burung, selain memiliki kaki juga memiliki sayap untuk bergerak. Sayap pada burung terdiri dari tulang yang ringan. Dengan adanya gerakan otot dada pada burung, membuat sayap burung dapat dikepakkan. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang membuat burung dapat terbang. Nah, jadi sekumpulan kalimat ini kita sebut sebagai paragraf. Lalu, di dalam paragraf ada kalimat utamanya. Apakah kalian sudah menemukan? Mana kalimat utamanya? Jika dengan sekali baca kita belum bisa menemukan kalimat utamanya, kita bisa membacanya berulang kali ya. Nah, kalimat utamanya adalah alat gerak pada manusia dan hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung terdiri dari otot dan tulang berada pada kalimat pertama. Ini adalah kalimat utama. Nah, setelah menemukan kalimat utama, yang harus kita temukan selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, biasanya terdapat pada kalimat utama. Maka, ide pokoknya adalah alat gerak manusia dan hewan. Nah, ketika kalimat yang pertama dia menjadi kalimat utama, maka kalimat yang selanjutnya, kalimat kedua sampai terakhir, dia disebut kalimat penjelas. Nah, berarti karena dia berada di awal, karena kalimat utama, ide pokoknya berada di awal paragraf atau pada kalimat pertama, maka dia disebut paragraf deduktif. Nah, ada contoh lagi. Kita baca bersama-sama. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor. Pada 2017 sebanyak 2.884 ekor. Sedangkan 2018 sebanyak 2.879 ekor. Monitoring terus dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Jadi, yang sudah kita baca ini disebut dengan paragraf.
Lalu kita akan mencari kalimat utamanya. Apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Apakah kalimat utamanya pada paragraf ini berada di kalimat pertama juga? Ternyata tidak. Kalimat utamanya adalah, maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Jadi, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, ini ya kalimat utama. Ini kalimat utama. Lalu kita akan mencari ide pokoknya. Kira-kira apa ide pokoknya? Yaps, menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Jadi ini adalah ide pokoknya. Berarti kalimat yang pertama sampai sebelum kalimat terakhir ada 3 kalimat ini, dia disebut dengan kalimat penjelas. Ingat ya, kalimat penjelas. Nah, karena dia kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka tadi disebut sebagai paragraf induktif atau berada di akhir. Seperti itu ya caranya. Selanjutnya, ada langkah menulis paragraf. Yang pertama adalah kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat kalimat utama disertai dengan kalimat-kalimat penjelas yang lain, maka akan terbentuknya suatu paragraf. Akan seperti ini. Ide pokok. Kita tentukan ide pokoknya. Misal, makhluk hidup bergerak. Kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dari ide pokok kita kembangkan menjadi kalimat utama. Kemudian kita buat kalimat penjelas. Jadi menjelaskan kalimat utama agar tidak berdiri sendiri, agar lebih jelas. Misalnya, manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak aktif. 2. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat dengan alat gerak seperti kaki, sayap, atau sirip. Dan yang ketiga, berbeda dengan tumbuhan yang tidak dapat bergerak aktif karena bergerak tidak berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan akan menjadi paragraf seperti ini bentuknya ketika digabung. Setelah tadi kita buat dari ide pokoknya, kemudian kalimat utamanya, dan kalimat penjelas, maka dia berbentuk paragraf. Nah, alhamdulillah sudah selesai materi pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini tentang ide pokok paragraf. Ingat ya, di dalam paragraf terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, yang mana kalimat utama bisa saja berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di tengah paragraf. Tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu murojaah, menambah hafalannya, selalu membantu orang tua di rumah, dan jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu pada pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Oh ya, untuk tugasnya akan Ustazah kirimkan di Classroom ya. Sekian, banyak kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.